Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hengki Yusuf dengan NIM 24129043 dari seksi 24BB05 dengan dosen pengampu yakni Bapak Raffi Febrian Putra, SPD MPD. Di sini saya akan membacakan cerita mengenai menjauhi sifat sombong dan tinggi hati dari cerita kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan yang rimbun, hiduplah seekor kelinci yang suka berlari dengan cepat. Ia sering membanggakan dirinya karena merasa tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam berlari. Setiap hari, ia selalu mengejek hewan lain yang lebih lambat dari dirinya. Hai siput, mengapa engkau berjalan begitu lambat? Lihatlah diriku ini. Aku bisa saja berjalan 100 kali lebih cepat dari dirimu, karena aku adalah salah satu hewan tercepat di hutan ini. Kelinci pun bergumam di dalam hatinya. Fuh, aku adalah kelinci, hewan paling cepat di hutan ini. Hahaha. Di suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura yang berjalan perlahan di tepi sungai. Hai kura-kura, kenapa kau berjalan begitu lambat? Aku bisa saja sampai ke ujung hutan ini sebelum kau melangkah 5 kali. Ejek si kelinci sambil tertawa. Si kura-kura pun tersenyum dan berkata, kecepatan bukanlah segalanya kelinci. Yang penting adalah ketekunan dan usaha. Jika kamu mau, kita bisa berlomba besok pagi. Kelinci pun tertawa terbahak-bahak. Lomba? Denganmu? Baiklah, aku terima tantanganmu. Keesokan paginya, semua hewan di hutan berkumpul untuk menyaksikan perlombaan. Ketika perlombaan dimulai, kelinci berkata kepada si kura-kura, aku pasti yang akan keluar sebagai pemenang, karena aku sangat cepat, dengan nada yang sombong. Setelah aba-aba dimulai, kelinci pun langsung berlari meninggalkan si kura-kura. Melihat kura-kura yang begitu lambat, si kelinci pun merasa kalau tidak ada yang bisa mengalahkannya dalam hal kecepatan. Si kelinci pun terus berlari dengan kencang dan meninggalkan si kura-kura jauh di belakangnya, sehingga dia sudah sangat yakin akan menang, dan dia pun melakukan sebuah kesalahan. Kemudian si kelinci yang sombong itu pun memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon besar dan tidak menghiraukan si kura-kura. Namun, tanpa kelinci sadari, kura-kura terus berjalan tanpa berhenti, selangkah demi selangkah. Sementara itu, kelinci yang tertidur nyenyak tiba-tiba terbangun karena mendengar sorakan hewan di hutan dan melihat si kura-kura hampir mencapai garis akhir. Dengan panik, kelinci berlari sekencang mungkin, tetapi sudah terlambat. Kura-kura telah melewati garis finish terlebih dahulu. Semua hewan bersorak untuk kura-kura. Kelinci merasa malu, tetapi ia menyadari kesalahannya. Kelinci berkata, aku terlalu sombong dan meremehkanmu. Kura-kura, dari sini aku belajar bahwa usaha dan ketekunan lebih penting daripada hanya mengandalkan kecepatan. Kura-kura pun tersenyum dan berkata, tidak apa-apa kelinci, yang penting kita belajar dari kesalahan dan menjadi lebih baik. Sejak hari itu, kelinci dan kura-kura menjadi sahabat baik. Ia tidak lagi menjadi kelinci yang sombong dan ia pun belajar menghargai teman-temannya yang ada di hutan. Nah, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah kesombongan seringkali membuat seseorang meremehkan orang lain dan mereka merasa paling hebat. Namun, cerita kelinci dan kura-kura ini mengajarkan bahwa kesombongan bisa menjadi batu sandungan bagi suatu keberhasilan. Kelinci yang merasa paling cepat akhirnya kalah karena terlalu percaya diri dan meremehkan usaha si kura-kura. Sementara itu, kura-kura yang rendah hati, tekun, dan juga konsisten justru berhasil mencapai garis akhir terlebih dahulu. Dari sini kita belajar bahwa keberhasilan itu tidak selalu ditentukan oleh kecepatan, kemampuan, tetapi oleh sikap rendah hati dan ketekunan. Serta kita itu tidak boleh menjadi pribadi yang suka menyombongkan diri. Efek negatif dari sifat sombong. Yang pertama yaitu dapat merusak hubungan, kedua memicu konflik, ketiga menghambat kerjasama yang produktif, empat cenderung sulit untuk menerima kritik, kelima suka merendahkan orang lain, dan yang terakhir yaitu sulit untuk bekerja sama.
Adapun cara untuk menghindari sifat sombong yakni yang pertama, menerima bahwa ada kekurangan dalam diri kita. Kedua, berteman dengan banyak orang. Ketiga, anggap diri sendiri setara dengan orang lain. Yang keempat, menghindari kebiasaan menilai orang lain dari tampilan luarnya saja. Terima kasih atas perhatiannya.